of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Rumah yang di blok warna biru ini dikatakan adalah sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat persembunyian operator drone FPV Ukraina di kota Malinivka, Provinsi Donetsk. Karena status operator FPV yang masuk dalam target strategis dan meresahkan, maka harus disikat menggunakan senjata yang presisi. Dan karena dia bersembunyi di balik dinding beton bangunan, maka itu sudah menjadi SOP untuk Elmur meruntuhkan beton kategori sedang dan ringan. Kemudian pilot heli serang Mi-28 Rusia mengirimkan rudal Elmur ke rumah itu. Dan boom! Oh, itu hantaman yang sangat presisi dan menyakitkan. Tentu saja, kemungkinan besar mereka yang ada di dalamnya akan berpindah medan laga. Drone intai Ukraina berhasil mendeteksi pergerakan dari sebuah kendaraan recovery Brem 1 Rusia yang coba menarik sebuah tank T-72 Rusia yang mungkin sedang mogok atau mengalami kerusakan ringan di medan laga. Tapi ketika posisinya sudah diketahui, maka fase penyiksaan akan dimulai. Ukraina tetaplah Ukraina, di mana opsi paling murah selalu diutamakan untuk penghematan dan efektivitas pertempuran. Bisa Anda lihat bagaimana hantaman drone FPV pertama terlihat menghasilkan ledakan yang sangat mantap. Ledakan yang menggetarkan itu membuat kru Brem 1 Rusia berhamburan keluar. Terlihat beberapa orang langsung kabur. Satu orang terlihat KO di TKP, dan ada dua orang pasukan yang coba bersembunyi di belakang mainan mereka. FPV kedua terlihat ingin menargetkan mereka, namun meleset. Mengetahui lokasi itu menjadi target lebah-lebah Ukraina yang mengerikan, terlihat semua kru mainan Rusia itu kemudian lari meninggalkan TKP. Dan kemudian terlihat bagaimana lebah-lebah Ukraina menghancurkan kedua mainan itu hingga menjadi besi tua. Ini adalah dokumentasi drone thermal malam hari Rusia ketika menggunakan senjata tradisional mereka, yaitu MLRS Termobarik TOS-1A. Seperti biasa, satu roket diluncurkan untuk mengetahui titik jatuhnya. Kemudian dikoreksi jika masih kurang presisi, di mana titik koreksi berdasarkan titik jatuh roket pertama barusan. Dan kemudian hujan termobarik pun dilakukan. Dalam serangan ini, dikatakan pasukan Rusia menghujani posisi pasukan Ukraina yang sedang bersembunyi di sebuah hutan di desa Spirne, Provinsi Donetsk. Dalam video ini, kembali kita diperlihatkan bagaimana si Sanut Ashram bantuan dari Inggris kembali beraksi membantu pasukan Ukraina menjatuhkan drone intai Orlan 10 Rusia pada malam hari. Tentunya bukan pekerjaan yang sulit bagi rudal Ashram untuk menjadikan Orlan 10 menjadi butiran debu. Tapi ini jelas overkill secara harga.
Namun secara faktor kemungkinan informasi sensitif yang didapat atau sedang dicari oleh Orlan 10, tentu ini bukan sesuatu yang overkill. Ini adalah sudut pandang dari drone Zala 42116E. Dan kemudian, di bawah itu adalah sebuah IFV BMP-2 Ukraina. Dan tiba-tiba, boom! Bukan Lancet yang menghantam BMP itu, namun dikatakan adalah sebuah rudal ATGM pasukan Rusia. Tidak disebutkan secara spesifik jenis dan tipe dari ATGM yang dimaksud. Namun bisa kita lihat, kalau akhirnya berhadapan dengan keperkasaan ATGM Rusia, maka semuanya pasti menjadi besi tua. Drone intai Ukraina menemukan lokasi dari sebuah kamp pasukan Rusia di dalam sebuah hutan di provinsi Donetsk, di mana dikatakan camp ini berisi formasi sistem elektronik warfare pasukan Rusia dan juga beberapa peralatan lainnya. Kemudian dikatakan oleh pasukan Ukraina, pasukan artileri mengeliminasi posisi-posisi mainan penting Rusia di dalam hutan itu, di mana mereka menggunakan Excalibur dalam aksinya. Kemudian bisa Anda lihat pada video, bagaimana beberapa titik kemudian berasap. Ada yang berasap hitam dan ada yang berasap putih. Di mana yang hitam kemungkinan kendaraan yang terbakar, dan yang putih mungkin stok amunisi atau kamp pasukan yang terbakar. Di sini terlihat drone Ukraina tak berani mendekat, mungkin khawatir jatuh terkena jamming elektronik warfare Rusia. Sebuah tower yang ada di suatu wilayah di kota Chasiv Yar dikatakan digunakan sebagai tempat pemasangan repeater sinyal drone FPV oleh pasukan Ukraina, di mana mainan ini digunakan untuk memperjauh jangkauan sinyal dari drone FPV Ukraina. Tentu, hal itu sangat berbahaya. Kemudian pasukan Rusia memutuskan untuk menghancurkannya menggunakan rudal ATGM Kornet. Dan bisa Anda lihat bagaimana Kornet dengan sangat presisi menghantam repeater drone di puncak tower itu. Pasukan sabotase Ukraina dari Divisi 103 OBRTRU terus menjalankan tugas mereka menggunakan mainan FPV mereka. Dalam video ini bisa Anda lihat bagaimana 11 unit truk transport Rusia yang dikatakan berisi stok logistik untuk dikirim ke garis depan berhasil dihancurkan di beberapa lokasi di provinsi Donetsk. Tentu, serangan semacam ini akan sangat mengganggu kesiapan tempur pasukan garis depan Rusia.
Drone Zala Z-16 Rusia tampil dengan kamera yang lebih jernih dan mengintai sebuah SPH kepiting AHS Grad yang nampak disembunyikan di dalam sebuah gedung oleh para operatornya. Kemudian bisa Anda lihat, boom! 3 unit bom FAB-500 diluncurkan oleh VKS Rusia untuk menghantam posisi bangunan tempat AHS Grad itu diparkir. Bisa kita lihat, 2 unit FAB menghantam posisi bangunan itu, sementara satu lainnya terlihat meleset. Dan hasil akhirnya bisa kita lihat bagaimana bangunan itu runtuh dan rata dengan tanah. Rusia tetaplah Rusia. Min, bagaimana kondisi dari orang-orang tadi? Ya tentu saja Anda bisa memprediksinya sendiri. Sebuah truk Ural dan kendaraan taktis Rusia bergerak di area terbuka di kota Orikhiv, Provinsi Zaporizhia. Kembali, drone FPV dan drone bomber Ukraina menyambut 2 mainan Rusia ini. Dan bisa Anda lihat bagaimana hasilnya. Terlihat truk Ural Rusia, walaupun dilindungi dengan sangkar sampai menyeluruh seperti itu, tapi tetap saja tak mampu melindunginya dari sengatan lebah Ukraina yang berbahaya. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan THR kepada kami di Hari Raya tahun 2024 ini. Terima kasih untuk Om Najmuddin, Om Deddy Irawan, Om Dunia Kita Show, Om Andrew Cho, dan Om Bian Evi. THR ini tentu sangat berharga bagi kami dan pastinya membuat kami lebih semangat untuk memberikan kabar terbaru dari medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah kabar medan laga edisi Minggu 21 April 2024. Berikan komentar Anda.